Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita sampai pada bab bimbingan yang menyenangkan, poin yaitu mengasah kecerdasan anak dalam memanfaatkan waktu. Salah satu perkara yang harus bisa diatasi oleh para orang tua atas anak-anak mereka adalah rasa bosan. Ya, semua manusia punya rasa bosan. Ya, anak-anak juga demikian. Kadang-kadang mereka dilanda kebosanan. Ya, bosan itu sendiri lebih kepada ketidakmampuan orang untuk memanfaatkan waktunya, sehingga muncul rasa bosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran bagaimana mengatasi rasa bosan, yaitu pertama Allah mengatakan wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, dan apabila kamu sudah selesai dari satu urusan atau pekerjaan, aktivitas, maka fansab, ya, lakukan aktivitas yang lain yang berbeda dengan aktivitas sebelumnya. Ya. Nah, jadi memanfaatkan waktu dengan baik, ya, dengan mengerjakan berbagai macam aktivitas, ya. Nah, demikian. Jadi melakukan aktivitas yang variatif ini dapat mengusir rasa bosan dan jenuh, ya. Nah, demikianlah, ya, Muslim memanfaatkan waktunya. Ya, Nabi juga mengatakan, ya, bagaimana seorang hamba bisa mempertahankan dawam, ya, konsistensi di dalam amal, yaitu, ya, jangan lihat banyaknya amal itu kita lakukan, tapi rutinitasnya, kontinuitasnya, ya, walaupun sedikit, wa in qalla. Nah, demikian. Taib. Nah, ini perlu kita ajarkan kepada anak, bagaimana mengajari mereka untuk cerdas dalam memanfaatkan waktu. Ya, nah, kadang-kadang anak itu kalau nggak diarahkan, dia terfokus pada satu aktivitas itu saja, ya, sehingga lama-lama dia bosan, dan itu mungkin indikasinya dapat dilihat dari, ya, dia mulai bertingkah, kata orang sekarang, ya, bertingkah ataupun mulai menunjukkan gejala-gejala kebosanan, gitu, ya. Misalnya dia tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba marah dan sejenisnya. Artinya dia ini sudah mulai bosan. Nah, jadi anak juga harus diajari, dilatih bagaimana dia dapat memanfaatkan waktu, ya. Nah, disiplin waktu ini harus diasah dan dibiasakan dari kecil. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya adalah kesehatan dan waktu luang. Salah satunya adalah al-faragh, yaitu waktu kosong, waktu luang, ya, yang kadang-kadang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu luang itu adalah nikmat, ya, dengan catatan bila kita mampu memanfaatkannya. Namun jika tidak, maka akan menjadi kerugian, ya, dan penyesalan di dunia dan di akhirat. Ya, dan ini adalah peringatan mendalam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana Nabi mengatakan ini banyak menipu manusia.
Ya, nah coba kita lihat berapa banyak anak-anak maupun remaja yang jatuh dalam penyimpangan disebabkan banyaknya waktu kosong tanpa harus diisi dengan sesuatu, ya, dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya, sehingga kekosongan ini dimanfaatkan oleh syaitan, ya, untuk menggiring mereka kepada hal-hal yang buruk. Ya, maka kita harus mendorong, melatih anak untuk dapat mengisi waktu kosong dengan kebaikan, ya, dan tidak terfokus pada satu aktivitas saja, ya. Nah, demikian. Ya, dalam segala hal, dalam belajar mereka, ya, jangan satu mata pelajaran saja yang terus diulang-ulang, tapi juga ya coba belajar ataupun buka mata pelajaran lainnya. Permainan juga demikian, jangan hanya satu jenis permainan saja, nanti dia bosan. Mungkin di sana ada permainan-permainan lain yang juga bermanfaat, ya. Nah, demikian. Apalagi hari ini, ya, kita katakan sarana-sarana ataupun media-media sangat banyak, ya. Nah, demikian. Jadi dorong anak untuk mengisi waktu kosong itu dengan sesuatu yang bermanfaat, hingga tidak dimasuki oleh keburukan, ya, atau hal-hal yang buruk, ya, bahkan mungkin kesesatan. Ya, nah, berikanlah pengarahan yang benar dalam, ya, jalur kebaikan, ya. Nah, ini kita harus mencermatinya, ya, mengarahkannya, ya, sehingga dia sibuk, ya, dengan kesibukan atau dia larut dalam kesibukan yang bermanfaat dan dia tidak bosan, dia mengisi waktu luangnya. Nah, gugahlah kesadaran mereka akan pentingnya manajemen waktu bagi seorang muslim, disiplin waktu, ya. Nah, sebenarnya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui salat 5 waktu. Mengapa dalam Islam ada kewajiban salat 5 waktu, dan masing-masing kata Allah telah ditetapkan waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu, yaitu salat 5 waktu, adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya, ya, waktu masuknya dan waktu berakhirnya. Ya, jadi seorang muslim, ya, terlatih untuk memperhatikan waktu sehari semalam, ya, waktu bangun, waktu istirahat siang, waktu untuk menghentikan aktivitas, waktu untuk pulang kembali ke rumah, dan waktu, ya, dia akan pergi tidur. Ya, semuanya, ya, kita lihat di situ ada salat-salat yang mengiringinya, salat-salat wajib yang mengiringinya. Nah, jadi seorang muslim sebenarnya melalui salat 5 waktu itu sudah dilatih untuk disiplin terhadap waktu. Dan kita lihat banyak orang-orang yang sukses itu karena mereka dapat memanage waktu dengan baik, ya. Ini berlaku di dalam urusan dunia maupun akhirat. Urusan dunia kita lihat orang-orang yang berhasil itu karena mereka dapat memanfaatkan waktu dengan baik, ya, memanage waktu itu dengan baik. Dan seorang yang manage waktu dengan baik, dia akan terhindar dari penyakit malas. Ya, biasanya penyakit malas ini adalah orang yang bisa kita katakan berantakan manajemen waktunya, ya, sehingga kadang-kadang dia melakukannya tidak pada waktu yang tepat. Bukan waktu istirahat dia istirahat, bukan waktu tidur dia tidur, ya. Waktunya bekerja dia justru berpangku tangan, sehingga dia kena penyakit malas, ya. Nah, Nabi mengingatkan kita bahaya penyakit malas ini. Pagi dan petang kita berlindung kepada Allah dari penyakit malas ini. Ya Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit malas. Ya, nah demikian. Dan penyakit ini biasanya dimulai dari kegagalan seseorang di dalam memanage waktunya dengan baik. Ya, dan kegagalan memanage waktu dengan baik itu karena tidak ada disiplinnya. Ya. Hingga kehidupannya tidak tertata rapi, berantakan, ya. Ya, lebih kepada sifatnya, ya, kita katakan dadakan. Nah, ini tidak baik, ya, bagi seseorang. Ya, tentunya dia juga akan berantakan di dalam memanage amalnya. Sehingga akhirnya waktu terbuang percuma, tidak ada satupun yang dihasilkannya.
Ya, tidak ada karya yang dibuahkannya. Kenapa? Berantakan ya di dalam manage waktunya. Tidak disiplin. Dan mungkin ini kebiasaan dari kecil ya. Maka kita mungkin ya, karena dulu tidak terdidik dengan hal itu, kita mungkin jadi korbannya. Namun anak-anak kita harus kita latih bagaimana mereka bisa disiplin dengan waktunya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Jadi kita harus menggugah, orang tua harus menggugah kesadaran anak ya terhadap pentingnya manajemen waktu dan disiplin waktu. Lebih lagi bagi seorang muslim ya. Nah, maka luangkan waktu kita bersama anak untuk menemani, membimbing dan beraktivitas bersama mereka. Ya, bila waktu-waktu luang mereka telah dipenuhi dengan aktivitas yang benar, ya tertata dengan rapi sesuai dengan ya kita katakan nilai-nilai Islami, ya diisi dengan kesibukan yang bermanfaat, niscaya anak ini akan terlepas dari sebab-sebab penyimpangan. Yang jelas adalah dia tidak akan tumbuh menjadi anak yang malas. Ya, nah, ya banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya malas ya. Ya kayaknya kurang visi dalam hidupnya, nggak jelas apa yang diinginkannya, ya sekolahnya juga nggak serius, ya dan sering membuang-buang waktu dengan aktivitas yang nggak bermanfaat, ya apalagi handphone ya ini adalah bencana ya di dalam disiplin waktu sebenarnya, sehingga banyak waktu yang tersisa ke situ ya sebenarnya ya tidak perlu dia habiskan waktu dengan benda itu. Nah, ini memang ujian yang nyata ya bagi siapa saja, bukan bagi anak ya, bagi orang tua juga, bagi kita orang dewasa juga, bukan hanya anak-anak dan remaja. Yang jelas ya mereka tentunya ya tidak sebijak orang dewasa di dalam menggunakan benda itu. Ya, maka perlu diarahkan anak-anak itu di dalam penggunaan dan kita katakan pemanfaatan handphone ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka dari itu perlu variasi ya. Ya, memberikan aktivitas yang variatif. Karena kalau itu saja dia akan jadi bosan. Ya, akan jadi bosan dan cenderung dia akan apa namanya ya menunjukkan gejala-gejala ya seperti anak kita misalnya kita lihat ngamuk dia ya kadang-kadang dia ngamuk sendiri tanpa sebab ya hingga orang tuanya bingung gitu ya padahal anak-anak ini bisa ngamuk dia ya mungkin dia itu sedang bosan gitu ya apalagi ya main handphone juga bisa bosan dan kadang-kadang terindikasi dari ketidakpeduliannya terhadap lingkungan sekitar. Ya, nah demikian. Ya dan ini ya tentunya tidak baik ya bagi anak-anak. Ya, nah demikian. Aktivitas menonton juga ini bisa mengerdilkan otaknya. Ya, maka ya anak-anak itu ya kita latih untuk ya membagi-bagi waktu ya. Ada waktu membaca, ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu menelaah, ada waktu ya dia beraktivitas bersama orang lain, ya bukan hanya beraktivitas dengan dirinya sendiri. Ya, nah ini harus dilatih. Ya dulu kita mungkin ya tanpa disadari ya kita membagi-bagi waktu, ada waktu sekolah ya, ada waktu di rumah, ada waktu di surau ya, ada waktu berkumpul bersama orang tua dan saudara-saudara di rumah, ada waktu berkumpul dengan anak tetangga, main di rumah tetangga, ada waktu berkumpul di sekolah bersama teman-teman sekolah ya. Nah demikian hingga ya, kita lihat anak-anak dahulu ya yang demikian siklus hidupnya yaitu lebih banyak kreativitasnya begitu ya. Ya dia menciptakan mainannya sendiri, dia banyak ide dan lain sebagainya. Tapi anak sekarang kita lihat ya, tantangannya adalah dia terpaku pada satu aktivitas saja, yaitu di depan gadgetnya. Nah ini yang menjadi masalah. Ya, ditambah lagi apa? Dia tidak banyak waktu untuk
melakukan aktivitas-aktivitas yang variatif tadi. Ya di sekolah sampai sore kadang-kadang yang namanya full day ya. Ya itulah lingkungan yang dilihatnya, dan ini ya pasti akan membuat anak itu bosan ya. Nah, rutinitas yang hanya itu saja ya hingga membuat dia bosan, boring, dan akhirnya dia nggak ngerti apa yang mau dibuatnya. Maka memang manusia itu perlu variasi di dalam hidupnya. Ya seperti kita lihat ya dari para sahabat yang mulia, ya mereka dibebaskan Nabi untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Ya, tapi tentunya dalam koridor yang positif ya, ma'ruf dan kebaikan ya. Nah demikian, wallahu a'lam bissawab. Baik. Ya, jadi inti dari poin ini adalah ya kita harus mengasah kecerdasan anak, kemampuan anak ya, dan membiasakan mereka di dalam memanfaatkan waktu, terutama waktu luang ya. Ya, dan salah satu caranya adalah dengan memberikan aktivitas-aktivitas yang beragam ya, bervariasi. Ya, ini juga akan mengasah keterampilannya juga. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Maka dari itu ya kadang-kadang anak juga perlu dibawa ke majelis ilmu ya, kalau misalnya ada lapang, ada waktu yang luang ya. Nah, kita bawa dia berkumpul bersama komunitas dan lingkungan yang lain ya. Nah, kita juga kan dalam pergaulan punya banyak komunitas dan beragam jenis kita katakan hubungan ya. Ya, ada komunitas ini itu dan lain sebagainya yang ya mana ya tentunya anak ya perlu kita perkenalkan juga ya kepada berbagai macam lingkungan ya, lingkungan majelis ilmu, ada lingkungan yang lainnya kan begitu ya, lingkungan tetangga, lingkungan rumah ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang parahnya adalah sebagian anak itu ya dia tidak mengerti lingkungan. Yang dia tahu pagi pergi ke sekolah sampai sore pulang main gadget, sampai lingkungan rumah aja dia nggak ngerti ya, hingga dia nggak tahu rumahnya bagaimana ya, karena pulang ke rumah ya masuk kamar, tutup pintu, main gadget, selesai. Besok sampai tertidur itu kalau tidur ya, besok pagi dibangunin sekolah, pergi sekolah, nah begitu terus. Ya ini mematikan kreativitasnya ya tentunya, dan melumpuhkan kemampuannya juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kemudian poin berikutnya adalah ya jadilah motivator ulung. Ya kita harus pintar-pintar memberikan motivasi, dorongan kepada anak. Ya. Nah, anak itu perlu motivasi, iya. Mungkin tidak dia dapatkan di sekolah karena guru itu mengurus banyak anak. Bukan anak kita aja yang diurus ya, anak-anak yang lainnya juga diurus oleh para guru di sekolah. Kadang-kadang untuk memberikan motivasi secara kita katakan personal ya, itu mungkin kurang waktu lah ya. Ya lebih fokus mungkin untuk mengajarkan mata pelajaran di sekolah guru itu ya. Jadi untuk menyoroti secara personal setiap anak itu mungkin kurang ya. Nah demikian. Maka dari itu di sini peran orang tua ya untuk memberikan motivasi belajar, motivasi kita katakan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, misalnya memotivasinya untuk suka membaca ya. Nah dan hal-hal positif lainnya. Nah itu perlu ya kita dorong ya. Nah karena anak itu kadang-kadang dia nggak tahu apa yang mau dilakukannya. Ya maka orang tua di sini harus mendorong ya, misalnya minat baca ya pada anak. Nah itu perlu dorongan dari orang tua, dan ya tentunya dorongan ini harus disertai dengan
fasilitas ya, dan juga mendukungnya, misalnya membawa anak ke toko buku ataupun ke perpustakaan, membiasakan dia dengan buku. Nah, ini perlu motivasi dari orang tua ya, supaya anak itu tumbuh menjadi anak yang punya minat baca. Itu satu poin ya, satu contoh ya, menumbuhkan minat baca perlu motivasi dari orang tua. Demikian juga dalam hal-hal lain, misalnya dalam hal ibadah ya, bagaimana memotivasinya untuk ringan beribadah ya, dan menganggap ibadah itu bukan beban ya. Nah, ini perlu dorongan ya kepada anak itu ya, misalnya dalam prestasi belajarnya ya, itu juga perlu dorongan ya. Nah, demikian bagaimana hal yang sulit itu bisa menjadi mudah di hadapan mereka. Ya, nah demikian. Karena kadang-kadang anak itu karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, maka semuanya menjadi terlihat sulit. Ya, bagaimana mempermudahnya. Nah, itu perlu ya di situ campur tangan dan peran orang tua. Ya, nah demikian. Ya, baik motivasi yang sifatnya konkret maupun maknawi. Ya, memberikan dorongan semangat kepada anak untuk melakukan ya sesuatu yang bermanfaat. Ya, nah berkarya misalnya. Ya, dari hal-hal kecil ya. Mendorong anak untuk ada semangat untuk berkarya. Ada ide untuk melakukan sesuatu gitu. Hidup pikirannya. Nah, ini perlu dorongan juga, ya. Ya, apalagi kita tahu bakatnya. Ya, ini perlu ya, setelah kita bisa menggali bakat anak itu, maka kita perlu memberikan dorongan terus ke arah itu, sehingga hasilnya bisa menjadi lebih maksimal. Nah, demikian ya. Nah, seiring dengan itu teruslah menggali apa yang menjadi bakat dan potensi mereka. Ya, biasakan mereka untuk berusaha dengan keras, ya, bersaing secara sehat. Bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, istilahnya. Yaitu apa? Ya, anak itu harus dibimbing dan dilatih untuk menjalani proses. Ya, misalnya supaya menjadi ranking 1 di kelas, dia perlu usaha yang keras juga. Belajar yang lebih keras, lebih gigih ya. Nah, demikian. Melatih anak untuk bisa konsisten ya terhadap apa yang dilakukannya ya pada jalurnya ya. Nah, demikian. Nah, ini perlu dorongan terus ya, menempel terus anak itu sehingga ya kita katakan dia akan meraih hasilnya. Jadi untuk mengajari anak bisa menghargai ya yang namanya usaha dan proses itu nggak mudah juga ya. Karena anak-anak biasanya karena mereka dari kecil ya, dari bayi memang dilayani ya, segala sesuatu ya bagi anak itu sudah ada di depan matanya, maka dia perlu dilatih untuk menjalani proses. Ya, nah demikian. Jadi contoh kecil ya, misalnya ketika anak sudah bisa buat makanan sendiri ya, maka coba dilatih dia untuk buat makanan sendiri, didorong begitu ya. Diberikan, dikasih motivasi ya, karena selama ini mungkin anak ya pasti dilayani terus kan begitu ya. Nah, ini untuk mengasah pelan-pelan ya, nah jangan dipaksakan juga, tapi ditumbuhkan kesadarannya untuk menjalani proses atau mau berproses, mau melakukan ikhtiar ya, tidak hanya menunggu hasil. Karena anak dari kecil, sebagaimana kita sebutkan tadi, memang tinggal terima ya, sudah jadi karena ya dia pasti dilayani oleh kedua orang tuanya. Tapi kan tidak selamanya seperti itu. Ada waktunya dia harus melayani dirinya sendiri. Dia harus melakukan itu untuk dirinya, ya melakukan usaha, ya. Nah, tentunya tidak langsung jadi ya. Pelan-pelan diarahkan hingga dia bisa ya mengerti pentingnya proses itu dalam kehidupan ya. Nah, jadi kita lihat anak-anak, ada sebagian anak yang betul-betul mandiri, dibangun dan dikreasikan oleh orang tua ya. Bagaimana anak ini menjadi anak yang mandiri, nggak bisa tiba-tiba begitu saja langsung jadi anak yang mandiri, nggak ya. Nah, dia harus
melakukan proses itu, ya, dilatih itu. Ya, kalau dulu masuk pondok itu identik supaya anak jadi mandiri ya. Tapi sekarang sudah berubah mungkin, karena pondok sekarang sudah hampir 100% dilayani semua. Ya, semua beres seperti di rumah, karena jargonnya kan seperti itu. Ya, pokoknya dilayani semua. Ya, ini kan beda dengan kondisi pondok sebelumnya ya, yang semuanya harus melakukannya sendiri dulu ya, seperti itu pondok kalau tidak salah ya. Ya, hingga kadang-kadang untuk menghidupi diri mereka saja bukan dari uang sekolah ataupun uang living cost, bukan. Tapi mereka kerja begitu ya. Ada yang bercocok tanam, ada yang ini itu ya, sambil mondok. Dulu konsep pondok itu kan seperti itu. Jadi memang terasah anak itu untuk mandiri. Tapi sekarang mungkin keadaannya berbeda ya. Ya, di pondok dia serasa di rumah, semuanya dilayani. Jadi untuk membuat dia menjadi betul-betul mandiri dan mengerti apa arti proses, apa itu artinya ikhtiar, ini nggak dapat di situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kecuali pondok-pondok itu kembali kepada konsep awal gitu ya. Ya, nah karena dulu pondok bukan hanya sekedar mengejar selembar kertas, ya, bahkan dulu nggak ada kertasnya kalau pondok ya. Kalau masuk pondok artinya dia siap digembleng kan begitu ya, menjadi orang yang ya, bisa mandiri nantinya dan punya kreativitas yang banyak begitu ya. Dulu seperti itu konsepnya, bukan mengejar selembar kertas. Tapi sekarang kan sudah berbeda, apalagi pondok-pondok yang sudah ada label modernnya kan begitu ya. Ya sudah, ya kita tahu sendiri bagaimana pelayanannya, bintang 5 kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semua makanan sudah disiapkan, pakaian sudah disetrikain kan begitu ya. Ya, tempat tidur sudah diberesin, kadang-kadang ada di beberapa pondok tuh seperti itu, sudah jahis semua, sudah beres semua, karena tujuannya adalah anak tinggal belajar aja. Kenapa? Karena perlu selembar kertas itu, ya, karena itu yang menjadi poin ya, sentral poinnya itu gitu, yaitu apa? Anak itu ya bisa lulus dengan angka yang tinggi gitu. Ya, ini berbeda dengan falsafah pondok ya dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi kita perlu memberikan motivasi di sini kepada anak ya. Ya, terutama di dalam bersaing secara sehat. Anak itu hasatan, iya betul. Nggak diajari oleh orang tuanya, dia punya potensi hasad, dan memang ini adalah sifat yang ada di dalam diri manusia, sebagaimana kata Al-Hasanul Basri, setiap orang ada potensi hasad dalam dirinya, termasuk anak-anak. Nggak ada orang tua yang mengajari anaknya hasad, tapi ya ada juga hasad pada anak-anak. Ya. Yang ini kadang-kadang membuat mereka tidak bisa bersaing secara sehat begitu antara sesama mereka. Ya, maka muncullah anak-anak yang memang dari kecilnya ya memang terdidik untuk hasad begitu ya, dan tidak diredam oleh orang tuanya atau pendidiknya. Maka jadilah anak itu sampai besar, sampai gede anak yang hasad. Jadilah dia orang dewasa yang suka hasad. Kenapa? Karena begitulah dia dari kecil memang karakter yang jelek ini dibiarkan. Ya, maka salah satunya indikasinya apa? Dia tidak bisa bersaing secara sehat. Nah, anak ini harus diajarkan juga sportivitas ya. Ya, artinya ya bersaing secara sehat itu sportivitas. Ya, hidup ini kan persaingan. Maka dia harus dilatih itu menerima ya, ketika dia harus kalah dari yang lainnya kan begitu ya, dia harus mengejarnya kan begitu. Nah, seperti itu ya, bukan justru mengharapkan orang lain celaka, kan itu kan tidak sportif, itu tidak sehat ya, persaingan yang tidak sehat itu. Nah, anak harus dilatih itu, didorong untuk bersaing secara sehat dengan yang lainnya, karena dia ketika akan masuk ke dalam kehidupan nyata yang sebenarnya ya, hidup ini persaingan ya.
ya, dalam semua bidang sebenarnya. Ya, dan persaingan yang sebenarnya persaingan dalam bab akhirat ya. Nah, bersaing untuk menjadi yang lebih baik kan begitu ya. Nah, tapi ya salah satu persaingan yang nggak akan bisa dielakkan adalah persaingan dunia tentunya. Ya, mau nggak mau, dan itu kenyataan yang akan dihadapinya. Nah, dia harus dilatih bagaimana bersaing secara sehat. Wallahu alam bisawab. Maka salah satu caranya misalnya ada kompetisi, perlombaan yang positif ya, disertakan dia ya. Ya, dia harus bisa menerima kekalahan sebagaimana dia bisa menerima kemenangan kan begitu ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Artinya apa? Ya, anak itu perlu motivasi yang terus-menerus ya untuk meningkatkan kreativitasnya ya di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan hal-hal positif, hal-hal yang bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Ya, dan di sini juga ya perlu dukungan moral maupun material dengan fasilitasi anak, ya memberikan fasilitas juga, ya orang tua. Kemudian kalau perlu ya diberi doping berupa hadiah, ya dorongan berupa hadiah ketika anak berprestasi misalnya, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin itu saja ya materi yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'ilil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, baik, sekarang jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz yang cukup menarik di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil faedah dari apa yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp, dan mungkin bagi Anda juga yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp, tentunya sesuai dengan pembahasan mengenai masalah parenting. Nah Ustaz, yang pertama ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masing-masing setiap manusia, tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Apakah rizki seseorang akan berkurang karena kemalasan orang tersebut seperti yang tadi telah dijelaskan? Misal dia sering tidur pagi, padahal waktu pagi merupakan waktu di mana Allah sedang membagi-bagi rizki untuk hambanya. Iya, pasti. Ya, karena semua manusia pasti terikat dengan hukum sebab akibat ya. Apapun yang kita lakukan ya, itu pasti ada akibatnya. Ya, nah kita nggak bisa lepas dari itu. Ya, dan itu semua sudah tertulis di dalam catatan takdir, di Lauhul Mahfuz, dalam perut ibu, malam Lailatul Qadar, tertulis ya. Semua sebab akibat itu ya. Jadi apa yang kita lakukan, asbab yang kita datangi, yang kita lakukan, pasti akan ada akibatnya, termasuk malas tadi ya. Kalau kita pilih malas misalnya, ada akibatnya ya. Nah demikian ya. Mungkin banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang ya tercelanya malas ya. Ya, bahwa seorang muslim itu bukanlah orang yang malas begitu ya, suka malas-malasan. Karena itulah alasannya kenapa Nabi meminta kita, mengajarkan kita untuk berdoa zikir pagi dan petang. Itu salah satu isinya itu Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Karena ini penyakit pasti mungkin ada dalam diri kita, cuma bagaimana kita bisa mengatasinya itu. Semua orang punya potensi malas. Ya, pasti ada waktu di mana kita memilih bermalas-malasan. Walaupun kita tahu ketika kita pilih malas itu banyak hal-hal baik yang terluput. Kita sadar itu. Tapi begitulah, ada dalam diri kita potensi itu. Itu yang harus kita perangi. Maka perlu doa juga ikhtiarnya untuk memerangi rasa malas pagi dan petang itu. Ya, nah dan ya salah satu caranya juga jangan berteman dengan orang yang malas, ya. Pasti akan ketularan, ya. Nah maka rezekimu juga jauh-jauh dari orang itu, ya. Nah demikian. Maka ya ini yang perlu kita tanamkan ya kepada anak itu. Jangan jadi orang pemalas. Ya, orang malas itu
kata ya dulu sempit rezekinya, kan begitu ya. Ya memang seperti itu ya. Kesuksesan itu tidak didapatkan dengan kemalasan, kan begitu ya. Dalam urusan apapun, ya dunia maupun akhirat, ya. Ya lebih parah lagi kalau itu dalam hal akhirat, malas, ya itu konsekuensinya pasti ada, yaitu apa? Sedikit pahalanya, ya. Bukankah demikian? Kalau orang malas akhiratnya, pasti sedikit pahalanya. Yang jelas itu, kalaulah tidak dikatakan banyak dosanya ya, karena dia mungkin nggak buat apa-apa, tapi yang jelas sedikit pahalanya dibanding kalau dia tidak malas, begitu ya. Wallahu alam bisawab. Nah, itu dalam urusan akhirat, sama aja. Dalam urusan dunia juga seperti itu. Ya, wallahu alam. Nah, demikian. Iya, baik. Syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Dan selanjutnya, nah, ini ada pertanyaan Ustadz dari penanya yang berada di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana cara menyikapi anak yang usia 15 tahun itu sering berbohong Ustadz? Anak tersebut lisannya bisa meyakinkan supaya orang tua untuk percaya kepadanya, dan juga sering melanggar batasan-batasan Allah, dan dia bisa meyakinkan lagi kepada orang tuanya. Mohon jawaban dan nasihatnya. Ya, ini nggak simpel ya, nggak sederhana, apalagi sudah usia 15 tahun, dia masuk usia remaja, ya middle, apa namanya ya, bisa dikatakan masa tengah remaja, ya, puncak masa remaja itu, ya mulai dari situ 15, 16, 17, 18, ya dia akan memulai masa tengah remaja, masa intinya, masa puncaknya. Ya ini tidak simpel ya. Karena ini pasti berkaitan dengan apa yang dilakukan sebelumnya, ya. Pendidikan itu adalah suatu proses yang berkelanjutan, begitu ya. Enggak bisa kita bicarakan 15 ya, tanpa kita bicarakan 10, 5, bahkan 0 ya gitu. Artinya apa? Pendidikan itu berkelanjutan, ya bukan dadakan tiba-tiba mulai di angka 15, enggak. Ya, maka ini erat kaitannya dengan proses yang terjadi sebelumnya. Ya, karena bohong itu sebenarnya sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Orang bohong itu bisa dideteksi, bukan nggak demikian. Artinya ada ya indikasi-indikasi yang mendorongnya untuk bohong. Ya, nah. Ya, itu sudah kita bahas dan kita bicarakan di dalam buku Mencetak Generasi Robbani ya. Mengapa anak suka berbohong? Ya. Nah, satu ya banyak alasannya, banyak disebutkan di situ. Satu, dia mungkin untuk membela diri dan lain-lain ya disebutkan di situ. Ada beberapa sebab-sebab bohong ini dia sebab yang ya, spontan. Artinya mungkin dia tidak akan ulangi lagi kebohongan itu kalau dia tidak perlu membela diri. Ya, nah, ya mungkin yang menjadi sorotan di sini adalah kebiasaan. Ya, orang berbohong, mungkin lisan kita nggak bisa kita kendalikan untuk tidak bohong. Ya, cuma itu kita tidak lakukan secara konstan, terus-menerus hingga menjadi kebiasaan. Ya, mungkin tadi ya spontan aja begitu, karena nanti saya terdesak ini ingin membela diri. Ya, anak juga sama seperti itu. Ya mungkin itu boleh masih dalam batas kewajaran ya pada orang, pada manusia. Tapi kalau dia sudah membiasakan dan berkreasi dalam bohongnya, ini bisa jadi penyakit, ya, penyakit kejiwaan juga, dan berbahaya kalau sampai ke situ. Ya, maka ini perlu terapi khusus. Ya, kalau ya dia sudah menjadikan itu sebagai suatu, ya kita katakan apa ya, kenikmatan bohong itu, bahwa bohong itu bagi dia nikmat, dan dia seperti kata Nabi mencari-cari celah untuk bohong. Kalau sudah seperti ini tingkatannya, ya ini bukan lagi ya sesuatu yang terjadi karena sebab tadi ya, tapi sudah menjadi suatu ya watak dan kebiasaan, bahkan itu sudah menjadi hobi,
Ya, nah ini yang berbahaya. Kalau terjadi itu pada anak, maka terapinya nggak mudah ini. Dia harus dikorek lagi akar, ditelusuri lagi akarnya, dari mana ini muncul. Ya, dari mana ini muncul? Ya, karena tidak ada api kalau tidak ada asapnya, tidak ada asap kalau tidak ada apinya, kan begitu ya. Nah, jadi kita mencelanya itu kadang-kadang kalau anak seperti ini sudah nggak mempan lagi. Oh, jangan bohong, nah jangan itu nggak, udah, karena dia ya kata-kata itu mungkin seperti ya ungkapan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ya. Apalagi anak itu tidak menunjukkan rasa bersalah karena dia berbohong, ya. Nah, seperti kita katakan orang yang berbohong karena membela diri, ya. Ada rasa bersalah itu ya, aduh, nah lain kali enggak lah gitu ya. Mungkin dia tidak akan mengulangi bohongnya itu di lain waktu, kan begitu. Taib. Ya, kita sebutkan sebab-sebab anak itu berbohong ya, karena ya dia iseng. Ada juga orang yang bohong itu iseng, kan begitu ya. Nah, sebenarnya enggak maksudnya bohong, tapi ya kali ini saya ingin bohong lah, macam-macam itu. Ya, nah demikian. Tapi yang harus kita cermati adalah kalau bohong itu sudah menjadi suatu apa ya kita katakan pekerjaannya, artinya melekat pada dirinya. Ini harus kita apa namanya terapi lebih dalam lagi. Ya, apa penyebabnya ini? Dari mana ini muncul? Apakah pengaruh lingkungan? Ya, lingkungannya adalah para pembohong, bahkan bukan hanya sekedar pembohong, tapi penipu. Ya, kalau namanya penipu itu ya pasti berbohong, nggak mungkin menipu tanpa berbohong. Itu adalah lanjutan dari apa? Kebiasaan bohong yang berlarut-larut, ya, hingga dia menjadi penipu, gitu ya. Apa mungkin nipu orang tanpa bohong? Nggak mungkin, ya. Pasti ada bohong di situ. Dan penipu itu bohongnya sudah terlatih, sudah menjadi apa ya kita katakan ya, sudah menjadi sifat gitu ya, melekat ya. Dia berkreasi dengan bohongnya begitu. Jadilah dia penipu. Nah, kalau lingkungannya seperti itu ya, ini akan susah. Ya, hingga caranya adalah memutusnya dari lingkungan itu. Dari teman-teman yang dalam tanda kutip punya sifat penipu tadi atau punya sifat pembohong tadi. Ya, nah demikian. Atau justru masalahnya dari kita. Anak itu sering dibohongi oleh orang tuanya sendiri. Ya, maka ini perlu disebut rekonsiliasi ya gitu ya. Ya, di orang tua meminta maaf bahwa selama ini ya dia ya seperti itu. Ya, karena ini harus ada keterbukaan di sini. Ya, kalau itulah ya yang kita tanamkan, maka itulah buah yang akan muncul. Ya, nah demikian. Atau dari lingkungan sekitarnya, ada karib kerabat. Ya, kadang-kadang kita segan ya sama karib kerabat yang tahu kita itu dia suka bohong, dan anak itu belajar bohong dari karib kerabat kita itu. Tapi karena ya mungkin karena hubungan keluarga jadi segan. Nah, ini harus ya kita katakan demi kita katakan keselamatan anak ini ya perlu ya kita jauhi dia ya dari person-person tertentu yang mungkin mempengaruhinya. Ya, atau ya ia dapatkan itu dari tontonan. Ya. Atau dari lingkungan ya pergaulan di dunia maya bisa jadi. Ya, karena juga ada situs-situs pembohong kan begitu ya yang mengajari manusia untuk berbohong. Ya, jadi coba ya dicermati ya sebab-sebabnya ini. Ya, di samping ya kita terus menekankan kepadanya bahwa ya jujur itu yang baik ya, dengan cerita-cerita tentang orang jujur, pahala bagi orang yang jujur, keberhasilan bagi orang yang jujur, bahwa jujur itu identik dengan kesuksesan, bohong itu adalah suatu kejahatan. Nah, demikian ya. Nah, ya, hanya tidak akan selesai masalah ini dengan kita teriak-teriak, oh kamu anak yang jangan apa, nggak bermanfaat, karena bohong itu berkaitan dengan kebiasaan, ya, ya kita ukur dari diri kita aja lah, ya tidak usah naif, kita juga ya nggak bisa lepas dari itu kan begitu ya, dan maka kita harus tahu beban anak itu ya ketika harus
apa namanya, kita katakan dituntut untuk jujur. Ya, nah demikian. Didukung dia untuk jujur. Sebenarnya kita juga perlu dukungan untuk jadi orang yang jujur, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Alhamdulillah, syukran atas jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan Ustadz. Nah, tidak disebutkan nama tempatnya. Ustadz, saya berniat ingin memasukkan anak saya ke pesantren, walaupun anaknya tidak mau, Ustadz. Saya berusaha untuk memaksanya agar dia mau masuk ke pesantren, karena saya lihat jika di rumah itu sangat kurang sekali pendidikan agamanya, terutama dari bapaknya pun kurang dalam mendukung pendidikan agama. Mohon nasihatnya. Ya, yang bertanya si ibu ini ya. Iya. Ya, kepada ibu yang bertanya, segala sesuatu nggak bisa dadakan. Ya, untuk memperkenalkan anak dan membuat dia suka kepada sesuatu nggak bisa dadakan juga. Ya, kalau kita punya proyeksi ke depan untuk anak ini, dia akan belajar di pondok, maka jauh-jauh hari anak itu sudah diperkenalkan dengan pondok. Ya. Dan dikondisikan di rumah itu seperti di pondok, gitu ya. Artinya beginilah, jadi dia nggak terkejut ya. Begitulah dia pondok, ya gitu ya. Jadi demikian. Banyak orang tua didadakan ya. Tiba-tiba kamu besok masuk pondok ya, bingung juga si anak kan gitu ya. Dia nggak terbayang di benak dia gimana itu kehidupan pondok. Apa itu pondok? Dan dia juga nggak pernah lihat pondok, karena orang tuanya nggak pernah ngajak mungkin jalan-jalan ke pondok kan begitu ya. Nah, maka dia akan terkejut, dia nggak akan siap, gitu ya. Nah, ya dipaksakan pun ini kadang-kadang hasilnya jadi buruk, ya. Nah, maka kepada ibu yang bertanya, ya, apa namanya, meletakkan anak di pondok itu perlu muqaddimah, ya, perlu muqaddimah. Ya, misalnya kalau kita ajak jalan-jalan ya ke pondok, melihat ya, sisi-sisi yang menyenangkan dari pondok itu, karena kita ingin membuat dia senang dan mau ya mondok kan begitu ya. Nah, dan juga di sini ya kita perlu perhatikan usianya, yaitu usia dia sudah layak untuk mondok ya. Kalau belum layak untuk mondok jangan dipondokkan dulu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, orang tua jangan jadikan pondok sebagai tempat pembuangan, itu pelarian dari tugasnya kan gitu ya. Oh, dia kurang agamanya, yaitu memang kewajiban orang tua di rumah ya, kalau anak itu belum masa usia dipondokkan kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, taib ya. Nah, jadi bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di pondok itu perlu ya jauh-jauh hari memperkenalkan apa itu pondok kan gitu ya, sehingga dia punya gambaran ya, oh ya saya bisa di pondok kan, saya suka di pondok kan begitu. Wallahu a'lam. Kenapa saya harus di pondok, dia mengerti itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah. Iya, Masya Allah. Jazakallah atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan Ustaz. Ustaz, bagaimana cara agar anak yang umur di bawah 10 tahun itu bisa duduk betah diam untuk mendengarkan kajian di majelis ilmu, karena rata-rata mungkin anak-anak yang ketika diajak untuk duduk di majelis ilmu itu konsentrasinya hanya sebentar, Ustadz. Iya. Ya nggak bisa dipaksakan juga, namanya anak-anak ya gitu. Tapi perlu dilatih terus, dibiasakan terus kan begitu ya. Di rumah juga sudah kita tanamkan kan begitu ya. Nah, anak tidak bisa konsentrasi tidak sampai habis ya, itu ya wajar aja ya. Namanya juga kita melatihnya. Tujuan kita bawa ke situ bukan wah dia bisa merangkum isi pelajaran dari enggak seperti itu. Kita memperkenalkannya kepada satu lingkungan ya, suatu apa namanya komunitas, namanya majelis ilmu, penuntut ilmu ya. Nah, dia akrab dengan majelis ilmu itu. Itu tujuan kita sebenarnya. Bukan dia menyimak dari
awal sampai akhir kan begitu ya. Ya anak-anak ya belum waktunya untuk menalar juga kan begitu. Tapi dia minimal belajar akhlak di situ. Ya, dia belajar berinteraksi dengan satu lingkungan yang baru, ya, orang-orang yang baru kan begitu ya. Apalagi ini lingkungan yang baik, yaitu para penuntut ilmu, ya, dia bisa akrab ataupun terbiasa dengan lingkungan seperti itu, ya. Jadi jangan juga dipaksakan juga, ya. Seperti sholat aja, disuruh sholat usia 7 tahun, suruh aja kan begitu ya. Jangan dicela, jangan dihukum, jangan dibanding-bandingkan juga dengan anak yang lain dalam bab tersebut. Ya, buat aja dia suka mengerjakan sholat itu. Ya, sama seperti di sini juga, buat saja dia suka di majelis ilmu itu. Jadi tidak ada dia merasa tertekan ataupun dia merasa dibebani kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi perlu kesabaran. Sabar itu sama dengan waktu. Ya, ya nggak bisa instan segala sesuatu ya yang kita lakukan lalu hasilnya nampak juga hari ini enggak. Tapi ya itu perlu pembiasaan. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya pada poin Allah bisa karena biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.